Jadi masuk ke dalam kamar mandi area kering, kemudian ketika belok kiri, nah ini area basahnya. Jadi di atas kaca baiknya itu ada lampu. Jadi lampu ini yang akan menerangi ke badan kita, sehingga kalau bercermin seperti ini kita tidak burem. Saya sekarang ini berada di lantai 7. Jadi view-nya cukup tinggi sahabat tuh. Kita buka ya. Tuh. Ini Jakarta ya. Jadi sekelilingnya berupa gedung-gedung semuanya tuh. Saya sering menerapkan di proyek-proyek Nugroho PU bahwa di belakang tempat tidur itu catnya kita biasanya bedakan dengan cat yang lebih tajam atau lebih tua ya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Dinding sekeliling ini pakai warna krem, yang di belakang tempat tidur ini pakai warna coklat sahabat PU. Dan juga ada 2 lampu tidur ya. Saya menyebutnya seperti itu. Jadi kalau tidur itu beberapa memang ada yang suka tanpa ada cahaya sama sekali atau gelap, dan beberapa ada yang suka masih ada cahaya sedikit sahabat PU, seperti itu. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu klien, katanya kalau gelap sama sekali ya itu tuh sampai nggak bisa nafas, infonya seperti itu. Tapi ada juga bisa tidur nyenyak itu kalau tidurnya dengan gelap gulita. Nah, itu masing-masing. Ada juga yang nggak bisa tidur kalau gelap, jadi maunya terang full semuanya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Namun ada yang berbeda pada kesempatan kali ini. Saya mau mereview salah satu kamar hotel yang berada di Menara Peninsula sahabat PU. Nah, jadi saya sedang ada dalam sebuah tugas ya, dan nggak ada salahnya kan kalau saya mereview kamar ini. Setidaknya nanti bisa jadi bahan inspirasi para sahabat PU semua bahwa standarnya kamar hotel itu, oh ternyata hotel ini seperti ini. Nanti mungkin ke depan kalau saya ada mampir di hotel-hotel yang lain, saya akan coba review, kita bahas dari sisi arsitekturnya sahabat PU. Baik, jadi dalam sebuah kamar hotel itu sudah pasti di dalamnya ada kamar mandinya sahabat PU. Dan kamar mandi itu biasanya diletakkan di sampingnya pintu masuk kamar ya. Jadi yang ada di depan ini adalah pintu masuk ke dalam kamar. Dalam hal ini pintunya itu pakai pintu kayu, dan kusennya itu kelihatan yang warna coklat juga kayu. Ini hotel ini merupakan hotel yang cukup lama ya sahabat PU ya. Jadi materialnya, interiornya, desainnya masih ke ala-ala klasik ya. Jadi kusennya masih pakai kayu, kemudian kabinet-kabinetnya ya masih berupa kayu yang di finish seperti ini. Tuh. Jadi kamar hotelnya ini, dan di kamar di pintu kamar hotel maksudnya ya, biasanya ada tempat kecil gini ini untuk melihat di depan kalau ada yang mengetuk gitu, kita biar tahu dulu sebelum membuka pintu ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian sistem kuncian hotel ya, kamarnya seperti ini. Sahabat PU juga bisa aplikasikan di rumah para sahabat PU semua. Kemudian ini untuk handle pintu hotel seperti biasa ya, pakainya tab seperti ini. Jadi untuk membuka dan menutup kunci dari luar itu bisa di tab pakai kartunya. Begitu masuk ke dalam kamar ya, seperti pada umumnya saklar-saklar ya, langsung berada di sebelah kanan ya. Ini ada saklar-saklar untuk menghidupkan dan mematikan lampu-lampu ya yang ada di ruangan ini ya. Masuk, ini cukup lebar. Lebar pintunya ada di 90 cm dan tinggi pintunya ada di kurang lebih 2,2 meter sahabat PU. Begitu masuk ya, ke samping kiri ini ada kabinet, atau bisa kita sebut juga dengan wardrobe ya, dari kayu ya. Tuh seperti ini isinya sahabat PU, kelihatan nggak ya?
Nah, kelihatannya ada dua bantal tambahan. Kemudian ini ada lemari gantung ya, untuk menggantung jas ya dan lain sebagainya, seperti umumnya hotel-hotel ya. Jadi gantungannya yang premium ya seperti ini. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan barang-barang berharga, atau bisa kita sebut juga dengan brankas. Ini juga sahabat dulu, kalau di rumah mau punya tempat menyimpan yang aman, silahkan beli brankas seperti ini ya, dan ini bisa dikunci dengan kode-kode tertentu. Kemudian standarnya juga dapat dua pasang sendal hotel ya, sendal hotel. Nah, kalau sendal hotel begini boleh dibawa pulang ya, tapi kalau bantal jangan sahabat PU ya, seperti itu. Kemudian di dalam lemari ini terdapat laci-lacian ya, seperti ini tuh, laci-lacian. Cuman koreksinya mungkin karena arsitektur lama ya, jadi lemari ini ketika dibuka gelap. Kalau yang saat ini kan lemari itu dibuka ada lampunya ya, jadi nggak gelap. Begitu pintu dibuka, lampu di dalam lemarinya itu menyala. Kemudian di samping lemari tersebut masih ada beberapa kabinet ya. Kemudian ada coffee maker di sini ya, disediain seperti biasa. Ada gula, kopi, teh ya, dua botol air mineral, pemanas air, dua gelas untuk minuman panas, dan juga ada dua gelas untuk minuman dingin. Ada kaca di depannya ya, dan ada lampu di atasnya, kaca separuh badan ya. Kemudian ada kaca lagi ini yang badan utuh, satu badan utuh ya, seperti ini. Dan ini pun sepertinya tambahan ya, karena kalau kita lihat bentuk dari kacanya ini nggak matching sama interior yang lain ya. Ini warnanya warna grey ya sahabat PU, sementara yang lain coklat semua. Bisa jadi ini kaca tambahan. Ada juga nih ya, ada rak-rakan lagi. Nah, yang seperti ini biasa dipergunakan untuk naruh tas, koper ya, sepatu ya, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke dalam kamar, kita ketika masuk belok ke kanan, ini ada kamar mandi ya. Kamar mandi ini kusennya pakai kusen kayu juga sahabat PU, dengan 3 engsel, dan lebar pintunya, bentar ya, saya coba lihat. Nah, ini cukup besar nih pintunya. Ini kalau umumnya kamar mandi di dalam rumah adalah 60, ini lebar pintunya ada di 70 sahabat PU, jadi cukup luas. Dan ini terbuat dari triplek ya, triplek atau kayu. Kenapa seperti itu? Apakah aman Pak Nugroho kamar mandi pakai pintu kayu? Aman ya, dengan catatan di dalam kamar mandi itu ada kamar mandi kering dan kamar mandi basah. Nah, apa itu? Kita simak ya. Jadi dalam sebuah kamar mandi itu ada yang namanya area kloset, wastafel. Ini masih masuk ke dalam kategori area kering. Kalau klosetnya kloset duduk ya, tapi kalau klosetnya kloset jongkok itu masuk ke dalam kategori area basah ya. Jadi begitu masuk, ini nggak terlalu becek nantinya di sini, maka bisa saja kan dipasang dengan pintu kayu, karena kayu ini nggak terkena air, jadi aman sahabat PU ya. Jadi masuk ke dalam kamar mandi area kering, kemudian ketika belok kiri, nah ini area basahnya. Nah, area basahnya berupa bathtub ya, bathtub lengkap dengan keran mixer ya. Ini keran mixer dengan hand shower sahabat PU yang seperti ini, yang bisa dipegang-pegang begini ya. Nah, ini namanya hand shower. Kalau yang biasanya ada di atas gitu ya, itu biasa disebut juga dengan rain shower ya. Nah, ini kerannya ini stainless semua, dan kalau katupnya kita putar ke kiri ke arah merah ini, kemudian kita jungkit, airnya air panas. Kalau kita putar ke kanan dan ke arah yang biru ini, kita angkat tuasnya, maka itu adalah air dingin. Kalau ini untuk tarik dan tekan untuk mengeluarkan air dari keran ini atau dari shower ini sahabat PU ya. Lengkap disediain juga dengan sabun dan juga sampo nih sahabat PU, seperti ini. Ini ukuran bathtub. Ukuran bathtub ini kurang lebih ada di ruangan 2 meter ya. Kiri saya ke kanan saya ini 2 meter. Sementara bathtubnya lebih kecil dari itu. Bathtubnya ini ada kurang lebih di ukuran, ntar ya, ini keramiknya 20 kali 25 nih. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali 2 140 150. Di ruangan 2 meter, bathtubnya di ukuran 1,5 meter. Tentu tidak bisa selonjoran full, karena orang di bathtub itu kan duduk sambil selonjoran gitu loh maksudnya sahabat PU ya. Lengkap dengan tempat sabun. Ini tempat sabun ya, seperti ini. Ini produk dari mana nih? Nggak ada mereknya.
bisa dari Toto, mungkin dari American Standard juga bisa. Ya, area basah ini dilindungi supaya airnya nggak nyiprat-nyiprat ya ke area kering, dilindungi dengan tirai tuh. Nah, ada tirainya seperti ini sahabat PU. Jadi kalau mau pakai bathtubnya ditutup pakai tirai. Ada pakai tirai begini bisa. Kalau hotel-hotel yang sekarang cenderung biasanya pakai pintu kaca ya, kaca tempered sahabat PU. Jadi mau pakai tirai begini bisa. Kalau ikutin update ya kita pakai kaca tempered seperti itu ya. Ini aja penutup dindingnya masih pakai keramik 2025 ya sahabat PU ya. Kalau sekarang udah granit semua, walaupun meja wastafelnya ini marmer semua ya. Ini marmer ini sahabat PU nih ya. Jadi bukan homogeneous style tapi marmer. Termasuk lantainya juga, ini juga lantai marmer semua yang dipotong kecil-kecil ukuran 30 kali 30. Kemudian di belakang dari bathtub ini terdapat tempat handuk ya. Tempat handuk perlu sahabat PU ketahui yang memunculkan kesan premium sebenarnya yang seperti ini ya. Jadi dia tidak berupa gantungan-gantungan tapi yang dilipat bisa ditekuk-tekuk, sekalipun digantung dia digantungnya melebar ya. Kalau yang seperti ini kesannya, ini kita bicara kesannya, kesannya kurang begitu premium dilihatnya ya, sudut pandang manusianya seperti itu. Oke, kemudian handle pintu kamar mandinya yang bulat seperti ini seperti umumnya ya. Kalau yang sekarang juga ini sudah dianggap ketinggalan. Karena yang sekarang itu luas ya, seperti handle pintu-pintu utama sahabat PU. Oke, sekeliling dari kamar mandi ini ditutupi dengan keramik 20 kali 25 semua, ini dengan border. Ya, sabukan ini dinamakan dengan border sahabat PU. Kemudian kita geser ke area kering. Di area kering ini terdapat satu floor drain, ini ya floor drain sahabat PU. Kalau yang air kotor dari bathtub ini yang langsung dimasukkan ke dalam instalasi air kotor di bathtub itu sendiri. Kemudian di sini ada wastafel tanam. Jadi kita beli wastafel ini tidak bisa berdiri sendiri, ya harus bikin mejanya dulu. Kebetulan mejanya ini pakai marmer sahabat PU dan dia di bevel seperti ini ya. Kemudian ini ada pegangan yang juga bisa berfungsi sebagai gantungan handuk tangan. Ya, handuk itu ada handuk muka, handuk tangan, ya. Kemudian ada handuk badan, handuk untuk rambut, handuk untuk keset. Seperti itu sahabat PU. Nah, di sini disediain juga dengan piranti-piranti untuk mandi sahabat PU ya. Ada untuk sikat gigi ya, kemudian sampo, shower cap ya, cotton bud, ada semua di sini. Sama ini wastafelnya juga ada air panas dan air dingin ya. Kemudian gelas seperti ini untuk meletakkan sikat gigi ya. Nah, seperti ini sahabat PU. Nah, jadi bukan untuk minum ya. Tuh peringatan air tidak dapat diminum tuh kan. Oke, kemudian ada tempat tisu di samping kanan dari wastafel ini ya. Di sebelah kanannya disediakan colokan atau stop kontak dengan hair dryer di atasnya. Jadi kalau untuk ibu-ibu ya, perempuan-perempuan kan kalau keramasan dikeringin rambutnya pakai hair dryer ini. Kacanya cukup besar ya sahabat PU ya. Tuh, ini kaca ukurannya 120 kali 120 kurang lebih. Sepertinya ini juga tambahan karena yaitu warnanya berbeda dengan konsep dari kamar ini. Di atas ini terdapat lampu ya, lampu penerangan ya, memang seperti ini. Jadi di atas kaca baiknya itu ada lampu. Jadi lampu ini yang akan menerangi ke badan kita sehingga kalau bercermin seperti ini kita tidak burem. Kalau lampu itu membelakangi di belakang, yang misal cuman ada kaca di atas ini saja, pasti kaca yang terlihat akan buram. Tapi kalau kacanya dari depan, maksud saya lampunya dari depan, kita terlihat di kaca itu lebih terang. Seperti itu sahabat PU. Kemudian terakhir ya, di kamar mandi area kering terdapat kloset duduk, produk dari Toto ya. Kemudian ini jet washernya. Jadi untuk flashingnya sahabat PU ya, ini tuasnya bagaimana nih? Oh, dipencet, pencet, denger ya suaranya ya sahabat PU, dia langsung nge-flash. Ini tutup klosetnya. Cuman sayangnya bukan yang soft close ya. Kalau bukan soft close itu kalau dilepas suka dar gitu loh. Ya, sekarang sih banyak yang sudah soft close. Ini tisu lagi, tisu ya, habis BAB, habis bebersih gitu, langsung dikeringkan airnya dengan tisu ini sahabat PU. Cukup. Area kamar mandi bagian lantainya ya turun kurang lebih 3 cm.
Masuk ke area kamar lagi, dilapisi dengan granit tile 60x60 ya. Kemudian kita masuk di kamarnya, ini berubah dari yang dulunya granit tile berubah jadi karpet dengan model seperti ini ya, tentu untuk menimbulkan kesan hangat dan juga premium sahabat PU. Karena kalau kaki di ruangan hotel kemudian AC itu, kalau granit seperti ini ya itu cenderung dingin ya, baiknya atau hangatnya atau lebih nyamannya ya pakai karpet seperti ini. Oke, kita ke kiri dulu sebelum nanti kita bahas tempat tidurnya ya. Di kiri terdapat TV, ada mejanya ya, kemudian ada laci-laciannya ya, seperti ini. Ada tempat sampah di bawahnya. Berikut juga dengan stop kontak ya, steker semua nyolok ke situ. Kemudian ada lampu belajar ya, atau lampu meja, ada kaca lagi ya. Jadi kalau ruangan itu banyak kacanya, ini juga bisa menambah kesan luas juga ya sahabat PU ya. Karena kita bisa lihat bayang-bayang yang ada di belakangnya itu, jadi seolah-olah ruangannya luas. Kacanya ini di bevel loh tuh. Tepi-tepiannya ini di bevelin sahabat PU. Jadi cukup niat bikinnya sahabat PU ya. Ini meja untuk kerja, untuk belajar ya, seperti biasa. Di sini ada menu-menu makanan yang bisa kita order ya. Kemudian ada 2 kursi ya untuk mungkin berbincang, bersantai, ngopi, habis bikin kopi di sana ya. Kemudian diminum di sini ya. Kanan kiri kursinya juga klasik banget. Kursi zaman dulu ya sahabat PU ya. Tuh seperti ini. Kemudian saya sekarang ini berada di lantai 7. Jadi view-nya cukup tinggi sahabat PU. Kita buka ya. Tuh. Ini Jakarta ya. Jadi sekelilingnya berupa gedung-gedung semuanya tuh. Oh keren tuh. Ada matahari terbenam sahabat PU ya. Oke. Nah, ini di lantai 7 sahabat PU. Kemudian sekalian kita bahas hordeng. Hordengnya ada 3 lapis di sini. Yang warna coklat tua, warna coklat muda, dan ini ada footrest-nya yang transparan. Jadi kalau nggak mau full kelihatan dari luar, sahabat PU bisa pertahankan footrest-nya ini. Kalau mau gelap ya 100% ketutup ya, yang coklat ini digeser atau yang coklat tua ini digeser. Nah, jadi sebenarnya hordeng ini itu ada relnya juga di depan, cuman untuk mensiasati supaya lebih rapi kesannya, relnya itu ditutupi dengan plafon gipsum nih, yang ini nih. Jadi plafon gipsum ini sengaja diturunkan ke bawah untuk menutupi rel atau gantungan hordeng. Jadi kesannya rapi sahabat PU. Sekalian kita bahas plafonnya. Plafonnya pakai gipsum. Ini juga jenis plafon yang saat ini masih cukup jadi selera saya ya, karena elegan. Jadi plafon ini lengkap dengan list gipsumnya, masih berbentuk profil ya. Tuh masih mempergunakan profilan seperti ini. Oke. Kemudian kita coba intip ini deh relnya. Tuh kan, tuh ada relnya nih sahabat PU. Ada relnya di atas horden ini, namun ketutup. Kalau kita lihat dari sini ketutup. Oke, kemudian di belakang dari tempat tidur ya, seperti biasa ini juga saya sering menerapkan di proyek-proyek Nugroho PU bahwa di belakang tempat tidur itu catnya kita biasanya bedakan dengan cat yang lebih tajam atau lebih tua ya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Dinding sekeliling ini pakai warna krem, yang di belakang tempat tidur ini pakai warna coklat sahabat PU, seperti itu. Dan masing-masing belakang tempat tidur diberi lukisan seperti ini ya. Dan juga ada 2 lampu tidur ya, saya menyebutnya seperti itu. Jadi kalau tidur itu beberapa memang ada yang suka tanpa ada cahaya sama sekali atau gelap, dan beberapa ada yang suka masih ada cahaya sedikit sahabat PU, seperti itu. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu klien, katanya kalau gelap sama sekali ya itu tuh sampai nggak bisa nafas, infonya seperti itu. Tapi ada juga bisa tidur nyenyak itu kalau tidurnya dengan gelap gulita. Nah, itu masing-masing. Ada juga yang nggak bisa tidur kalau gelap, jadi maunya terang full semuanya. Ya itu masing-masing ya sahabat PU ya. Oke, kemudian di antara 2 tidur ini ya terdapat meja nakas ya, sebutannya begitu, dengan telepon
sini, dan teleponnya juga cukup sudah lama ini sahabat PU ya, sampai warnanya kekuningan atau putih gading seperti ini ya. Kemudian nah ini nih yang saya suka nih sahabat PU. Jadi kontrol dari kelistrikan di ruangan ini itu dekat dengan tempat tidur. Jadi kalau mau ngidupin matiin lampu tuh dekat dari tempat tidur, jadi nggak perlu berdiri dulu. Bahkan untuk ngatur AC ya, tuh ngatur AC. Kemudian ini lampu bar ngidupinnya di sini, lampu jendela ngidupin di sini, lampu kaca ngidupinnya di sini. Tuh ini bed right ya, kemudian ini bed left, ini maksudnya nih tuh. Jadi nyalainnya, ngidupinnya dari dekat tempat tidur sahabat PU ya. Ini lampu master. Nah kalau master ini dimatiin semua lampunya mati ya. Nah ini cocok ini sahabat PU, oke ya. Oke, kemudian ada 2 ranjang di sini karena ini dalam tugas. Jadi nanti di kamar ini 2 orang, saya dengan tim sahabat PU. Jadi baiknya pesan yang 2 seperti ini. Kalau kita dengan keluarga, dengan istri, bagusnya ya pesan yang 1 bed. Perlu dipahami bahwa sistem ranjang seperti ini ukurannya ada macam-macam. Kalau panjang dari bed itu standar semuanya 2 meter. Namun lebarnya itu saya sebutin ya sahabat PU ya. Ada yang lebarnya di 90, kemudian ada yang 120, ada yang di 160, ada yang di 180, ada yang 2 meter kali 2 meter. Itu yang biasa disebut juga dengan queen bed. Oke, sahabat PU, dan ini yang panjangnya ada di 120 sahabat PU ya. Ini 120 kali 2 meter. Dan kalau saya ya, ini balik lagi selera ya. Saya suka itu kalau ranjang tanpa ada barang-barang keras di sekelilingnya. Kan ada juga tuh kadang tatakannya ini pakai kayu. Nah gitu tuh saya kadang suka kena kaki gitu, nggak nyaman sahabat PU. Tapi kalau semuanya empuk seperti ini ya, itu enak. Jadi seolah-olah ranjang atau tempat tidur itu tuh ya seperti bantalan busa yang ditaruh ya. Jadi kita nggak ada ketemu dengan sudutan-sudutan tajam ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian dengan selimut berwarna putih ya, seperti umumnya hotel-hotel. Dan ini lembut sekali sahabat PU dan cukup tebal ya, cukup tebal. 1 bantal dan ada bantal warna coklat juga. Kemudian ini variasi ya, memang biar nggak kesannya pucat gitu loh. Bayangin nih kalau putih-putih ini semua nggak ada merah-merahnya, ini kan jadi kesannya kayak kurang eye-catching gitu ya. Tapi walaupun nanti pada saat dipakai tidur ya, merah-merahnya ini diturunin aja sahabat PU, seperti itu. Oke, AC-nya AC sentral ya, AC sentral, dan diberi kayak semacam kertas atau pita gitu ya, yang mana ini menjadi tanda kalau AC hidup dia akan terbang-terbang gitu. Oke, sahabat PU, saya pikir demikian ya yang dapat saya bagikan. Review kamar hotel, kita lihat dari sisi arsitekturalnya, atau dari sisi interiornya, atau dari sisi bangunannya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Sahabat PU, semangat membangun.